putih, ilmu merah. Kita ilmu istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, kita kedatangan HP Samsung A13 ini ya, dan kondisinya ini terkena air ini barusan. Tadi habis lohor, ini sekarang jam 3 ya, bercaknya juga masih ada. Ini perlu perhatikan banget ya buat pembelajaran kita semua, baik itu sebagai user, lebih-lebih sebagai pengguna, terutama sebagai pengguna ini ya. Kalau sebagai user saya yakin udah paham triknya. Jadi di saat kita mendapati atau handphone kita itu terkena air, baik sedikit maupun banyak, itu jangan disepelekan ya. Maksudnya jangan disepelekan itu seperti ini: di saat handphone kita itu terkena air, itu jangan sekali-kali dinyalakan. Kalau masih bisa dimatikan, itu matikan. Jadi jangan sekali-kali penasaran, lebih-lebih itu dicas. Jangan sekali-kali di charger atau dicas, itu sangat berisiko banget ya, karena yang namanya air itu kan salah satu penghantar arus listrik. Jadi di saat kena air, kalau misalkan kebetulan airnya itu pada bagian-bagian yang vital di mana arus listrik itu berjalan, otomatis kan bisa fatal ya. Kesimpulannya, setiap kali handphone kita terkena air sedikit atau banyak, apalagi sampai kerendam, jangan sekali-kali dicas. Kalau masih bisa dimatikan, kalau tidak bisa dimatikan, cepet bongkar, kemudian cabut baterainya. Kalau misalkan tidak bisa membongkar, datangi counter terdekat yang bisa membongkar, yang dipercaya, kemudian minta bantuan supaya dibongkar dan cabut baterainya dulu. Yang terpenting adalah mencabut baterai, memutuskan arusnya. Jadi itu sangat penting banget ya, langkah itu benar-benar sangat penting. Karena biasanya kalaupun terkena air, kalau misalkan arusnya itu tidak ada, itu biasanya nggak parah. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Ini juga saya tidak bisa berani menyalakan ya. Tadi saya tanya ke pihak pemiliknya, ngomongnya sih belum dicas ya, karena ini tampilannya gelap. Ini ada getar-getarnya, ini dalam posisi gelap, ini ada getar-getarnya. Kemungkinan nyala tapi nggak tampil ini ya. Jadi saya juga nggak berani ini menekan tombol power, nggak berani ya. Jadi kita akan pastikan dulu. Tentu saja untuk memastikannya ya kita harus membongkar ya. Kita pastikan dulu untuk airnya itu bersih. Ini HP masih baru ini ya, belum lama ini, sayang banget ini ya, kenceng banget sobat ini. Akhirnya kena juga, cuma ini agak sedikit cacat ini, kenceng banget ini soalnya. Kunciannya benar-benar istimewa ini. Akhirnya, tapi ini jangan langsung ditarik ya, karena ada sidik jari di samping, pasti ada fleksibelnya. Nah seperti ini ya. Ini airnya, wow, masih banjir ini airnya. Jadi langkah awal itu harus ya, tidak boleh tidak, itu kita cabut dulu baterainya ya. Yang menjadi target utama kita adalah cabut baterai kalau mendapati kasus seperti ini. Makanya saya pribadi sendiri ya, kalau ada konsumen datang membawa HP yang terkena air, sesibuk apapun saya sempatkan untuk membongkarnya. Jadi langsung saya tangani ya, sekalipun bukan menangani dalam hal servisnya, itu paling tidak menangani untuk mencabut baterai dulu, karena itu sangat berbahaya ya. Bisa fatal kalau arusnya tetap jalan, kondisinya masih hidup, airnya masih ada. Ini untuk tipenya ini baru pertama kali ini ya saya membongkar ini. Kita cabut dulu ini finger pinnya, kemudian baterainya. Nah kalau seperti ini kan udah aman ya. Yang terpenting mencabut baterai ini ya. Kalau baterainya sudah kita cabut sih ya, insya Allah aman ya. Untuk selanjutnya itu ya tinggal sambil membersihkan, kita cek setiap bagian komponen HP ini ada airnya atau tidak. Ini lumayan ya airnya, ini banyak juga ini. Wow, ini sudah masuk kemana-mana ini airnya ya. Ini untung orang
yang punyanya ini termasuk dia rupanya udah paham ya. Dia handphonenya pas kejebur langsung dicas, cuman nggak bisa dimatinya karena gelap tampilannya ini. Langsung dibawa ke sini ke tempat kita. Nah, sepertinya aman ini ya, belum masuk karena langsung dibuka. Oh, ternyata ini bagian sini udah ada ini ya. Oh, ini ya udah kena ini ya, ini korosi ini. Udah terkena ini. Kita copotin semua kameranya. Kemudian kita fokus di mesin untuk membersihkan yang terkena korosi. Rupanya sudah ini ya, cepet banget emang ya untuk air itu. Kalau misalkan ada arus cepet banget membentuk korosi ya, berjamur itu, dan itu sangat berbahaya ya buat kondisi mesin itu. Bisa terjadi short. Ini ternyata udah banyak korosi nih ya untuk bagian soket LCD nya. Pantasan aja gelap ini ya, rupanya airnya sudah masuk ke sini juga ini seperti yang kita lihat ya. Untuk soket LCD nya sudah banyak korosi nih. Nggak tahu ini apakah masih bisa sekedar dibersihkan atau memang harus ganti nih ya. Nah ini ya sobat ya, makanya perlunya kita dibongkar semua itu. Ini airnya sudah masuk ke dalam ini semua ya. Jadi kita pastikan semua kondisi mesinnya, pada bagian-bagian yang tersembunyi juga kita cek semua, kira-kira ada air atau tidak ya. Oh, ternyata ini airnya juga udah masuk semua ya ke dalam ini ya, ke dalam LCD. Ini sepertinya kita butuh waktu ini untuk mengeringkan dulu ini, supaya yang ada di LCD ini paling tidak itu sudah mengering ya. Karena ini sepertinya sudah masuk ke dalam juga ini. Ya memang kalau untuk memastikannya ya kita harus mengangkat LCD-nya ini ya. Tapi ya kita akan konfirmasi dulu ini ya. Ya jadi kesimpulannya sih, saat kita mendapati kasus handphone yang terkena air ya kita bongkar total seperti ini ya. Jadi kita akan konfirmasi ke pemiliknya untuk selanjutnya itu, karena ini juga saya kurang tahu ini untuk harga LCD nya kalau memang harus ganti LCD ya. Karena ini tampilannya gelap dan tadi seperti yang kita lihat ya, airnya sudah masuk ke dalam. Sedangkan di bagian sini kan bagian mesinnya LCD ya, komponen LCD nya, kemungkinan ya komponen tersebut sudah terkena air. Dan itu ya kita untuk memastikannya harus membongkar dan harus konfirmasi dulu ini ke pemiliknya. Oke sobat semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, mudah-mudahan bisa jadi sebagai pembelajaran buat kita semua kalau mendapati kasus handphone yang terkena air. Terima kasih atas doa dan supportnya. Kita akan lanjutkan pembahasan Samsung A13 ini yang terkena air. Barangkali ada permasalahan lain, misalkan apakah benar-benar gelap atau gimana. Kalau masih ada yang bisa kita kontenkan, kita akan lanjut di video berikutnya pembahasannya itu. Yang jelas kita akan konfirmasi dulu ke pemilik. Terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera dan istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.